Berkah dari Mekah, kisah Halimah dan bayi pilihan. Jauh di padang pasir, di perkampungan suku Bani Sa'ad, hiduplah seorang wanita baik hati bernama Halimah. Tahun itu adalah tahun yang sangat sulit. Kemarau panjang membuat tanah kering dan retak. Tumbuhan mati, dan hewan-hewan kurus karena kelaparan. Halimah memiliki seorang bayi laki-laki, tetapi air susunya sangat sedikit, sehingga bayinya sering menangis karena lapar. Suatu hari, para wanita dari suku Bani Sa'ad bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk mencari bayi dari keluarga di kota untuk disusui, dengan harapan mendapatkan upah yang baik. Pergilah bersama mereka Halimah, kata suaminya, Al-Harith. Mungkin Allah akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Perjalanan ke Mekah terasa sangat jauh dan melelahkan. Keledai Halimah adalah yang paling lambat di antara rombongan, sehingga ia dan suaminya tiba paling akhir. Setibanya di sana, wanita-wanita lain sudah bergegas mencari bayi dari keluarga-keluarga terkaya di Mekah. Halimah berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya, tetapi semua bayi yang berasal dari keluarga kaya sudah diambil. Hatinya mulai sedih. Ia takut harus kembali ke desanya dengan tangan hampa, tanpa membawa harapan baru bagi keluarganya. Akhirnya, seseorang memberitahunya tentang seorang bayi istimewa. Namanya Muhammad. Kakeknya adalah Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang sangat dihormati. Namun, bayi itu seorang yatim. Ayahnya, Abdullah, telah wafat sebelum ia lahir. Karena itu, tidak ada wanita lain yang mau mengambilnya, karena mereka khawatir tidak akan mendapat imbalan yang pantas. Halimah kembali kepada suaminya. Aku tidak suka menjadi satu-satunya yang pulang tanpa bayi, katanya. Demi Allah, aku akan mengambil anak yatim itu. Aku merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Suaminya setuju. Ambillah dia. Semoga Allah menempatkan berkah bagi kita di dalam dirinya. Halimah pun kembali ke rumah itu. Ibu sang bayi, Aminah, menyambutnya dengan senyuman lembut. Ketika Halimah melihat bayi Muhammad, ia terpesona. Wajah bayi itu bersinar dengan cahaya yang menenangkan. Saat Halimah menggendongnya, perasaan damai dan cinta yang luar biasa memenuhi hatinya. Begitu Halimah meletakkan bayi Muhammad di pangkuannya untuk menyusuinya, sebuah keajaiban terjadi. Air susunya yang tadinya kering, tiba-tiba mengalir deras, cukup untuk membuat Muhammad kenyang dan juga untuk putranya sendiri. Kedua bayi itu menyusu sampai puas, lalu tertidur dengan nyenyak. Suami Halimah, Al-Harith, pergi untuk memeriksa onta betina mereka yang sudah tua dan kurus. Ia sangat terkejut mendapati kantung susu unta itu penuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa minum susu sepuasnya. Ketahuilah Halimah, kata suaminya, engkau telah mengambil jiwa yang diberkahi. Keesokan paginya, saat mereka memulai perjalanan pulang, keajaiban lain terjadi. Keledai tua mereka yang tadinya paling lambat, kini berjalan dengan sangat cepat dan kuat. Keledai itu bahkan memimpin seluruh rombongan. Wanita-wanita lain bertanya dengan heran, "Wahai Halimah, apakah ini keledai yang sama yang kau tunggangi saat datang?" Setibanya di perkampungan Bani Sa'ad, berkah itu terus mengikuti mereka. Tanah mereka masih kering, tetapi dimanapun Halimah menggembalakan domba-dombanya, rumput hijau yang subur akan tumbuh. Setiap sore, domba-domba Halimah pulang dengan perut kenyang dan kantung susu yang penuh, sementara domba-domba milik orang lain tetap kurus dan kelaparan. Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan berperilaku sangat baik. Ia selalu lembut kepada saudara-saudara susuannya dan menyayangi binatang. Kehadirannya membawa sukacita dan keberkahan yang tiada henti bagi seluruh keluarga Halimah. Suatu hari, ketika Muhammad sedang bermain dengan anak-anak lain, dua malaikat yang menyerupai manusia datang menghampirinya. Mereka membaringkannya dengan lembut, membuka dadanya, dan membersihkan hatinya dengan salju. Peristiwa ini adalah bagian dari persiapan Allah untuk tugas mulianya di masa depan. Setelah 2 tahun yang penuh keajaiban, Halimah tahu sudah waktunya untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Dengan berat hati dan berlinang air mata, ia mengucapkan selamat tinggal. Ia sangat sedih harus berpisah, tetapi ia juga sangat bersyukur atas semua berkah yang telah dibawa anak istimewa itu ke dalam hidupnya. Meskipun Muhammad telah kembali ke Mekah,
berkah yang ia tinggalkan tetap ada pada keluarga Halimah. Halimah tidak pernah melupakan anak bercahaya yang telah mengubah hidupnya. Ikatan cinta antara Nabi Muhammad dan ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah, tetap kuat sepanjang hidup mereka. Pesan moral, kisah Halimah As-Sa'diyah mengajarkan kita tentang kekuatan niat yang tulus dan kebaikan hati. Meskipun awalnya ragu, Halimah membuka hatinya untuk seorang anak yatim dan Allah membalasnya dengan berkah yang tak terhitung. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, akan mendatangkan rahmat dan rizki dari arah yang tidak terduga. Merawat anak yatim adalah perbuatan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah.